Khair Ustadz. Khair, alhamdulillah. Wajah Hafsah sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ukhti Ummu Hasna gimana? Alhamdulillah, khair Ustaz. Alhamdulillah. Ukhti Yuliati sehat? Nah, hilang. Jadi udah tidur ini. Udah ketiduran ini kayaknya. Baik. Nah, Afan ya, agak mundur karena anak persiapan dulu. Ya, materinya sudah mulai agak ribet, jadi anak harus membuat tabel tersendiri untuk bisa lebih mudah dipahami ya. Nah, kita malam ini hanya membahas 2 halaman dari file yang saya buat insya Allah. Ya. Baik, kemarin kita sudah kita buka dulu ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Nah, baik. Baik, malam hari ini ya, akhwat sekalian, karena ini akhwat semuanya, kita akan membahas terkait tasriful usul ya. Tasriful usul. Apa itu tasriful usul? Yaitu perubahan dasar. Ya, perubahan dasar. Kalau kemarin kita sudah belajar bahwasanya perubahan fi'il sulasi itu ada fa'ala, fa'ala yaf'alu, fa'ala yafilu gitu kan sampai selesai, sampai fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu gitu ya. Ada 6 kemarin dengan rumus kaki kita sama kamu tinggi kurus ya. Kemarin seperti itu. Ingat nggak kemarin itu? Lupa. Aku Ustadz, ini dari tadi mencet-mencet nggak mau kepencet ini. Aku buka mic-nya nggak bisa. Nah ini nggak mau nutup. Aduh ini kenapa ini HP? Sekarang sudah bisa. Waktu Yuliati. Nah, sudah ya. Udah, tapi agak error HP-nya nih. Nah, baik. Baik, kemarin kita sudah belajar ya terkait fiil sulasi ya perubahannya antara madi sama mudhari. Apa Ya, nggak bisa ditutup ini? saya nutup ya. Oh, udah. Fiil madi sama mudhari kemarin kan hanya 2 ini toh kan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yafilu. Ya, kemarin hanya bahas 2 ini toh kan. Ini sama ini toh kan. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yafilu, fa'ala yaf'alu. Gitu kan? Hanya ini toh kan. Nah, sekarang bahasan kita lebih luas dari itu, lebih luas dari itu. Ya, jadi setelah yang fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'alu, ya kesananya itu masih ada terusannya, ya masih ada terusannya, ya yaitu fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, yang terakhir fu'ila yuf'alu. Ya, fu'ila yuf'alu. Ini kalau saya jauhkan ya biar bisa terlihat ya. Sini untuk perubahannya. Nah, gimana biar pas? Susah kali ya biar pas. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, ini harus dihafal ya. Ini perubahan dasar. Ya, kemarin kita hanya sampai di fa'ala yaf'ulunya tok. Ya, fa'ala yaf'ulunya tok. Nah, sekarang ada tambahannya, ada fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, fu'ila, yuf'alu. Ya, seperti itu. Kemudian, ya, sampai sini kira-kira masih semangat apa enggak? Masih lah ya, sebentar ya. Saya takut ngajar ini sudah pada apa namanya lemes. Baik, saya minta coba
dibaca dulu ya, biar kelihatan masih semangat ya. Mulai dari Ukhti Ummu Hasna. Dibaca yang Arab-Arabnya saja. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun sampai yuf'alu. Tafadhol. Yang ada di layar ini, Ustaz? Ya, yang ada di layar ini. Kelihatan apa? Kelihatan sudah ini. Silakan. Yang sampai mana, Ustaz? Yang sampai yuf'alu. Yang tulisan Arabnya tok, tulisan Indonesianya jangan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu. Afan. Oh, yang fa'ala yaf'ulu ya. Ini nih loh ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yaf'alu. Fu'ila yuf'alu. Oh iya, majhul kayak. Fu'ila yuf'alu. Tes ya. Coba Ukhti Dewi, bisa Ukhti Dewi? Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala. Ulang. Yaf'ulu. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun mif'alun. Maf'alun mif'alun. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Baik. Nah, kemarin ya kita hanya membahas perubahan-perubahannya saja. Tapi bagaimana sih cara mengartikannya kalau kita ketemu kata seperti itu? Maka di sini saya tuliskan bantuannya biar bisa dipahami. Ketika kita ketemu kata yang wazannya fa'ala, ya, fa'ala, maka artinya telah gitu ya. Telah ya. Misal kataba, ya kan wazannya kan fa'ala, berarti telah nah kataba artinya apa? Nulis, berarti telah menulis. Nah, jadi fa'ala itu diartikan telah terus titik-titik. Nah, titik-titiknya ini tergantung dari arti katanya. Ya, arti katanya. Telah apa? Gitu ya. Kemudian yaf'ulu. Nah, yaf'ulu ini fi'il mudhari ya, dia sedang atau akan sedang atau akan ya. Silakan ditulis ya. Atau nanti saya bagikan saja filenya ya, biar nggak repot. Nanti saya bagikan filenya biar tidak repot, nggak apa-apa. Sedang atau akan ya itu kalau yaf'ulu. Ya, kalau yaf'ulu berarti sedang atau akan ya. Kalau misal fa'lan, nah ini titik-titik-titik an. Titik-titik-titik an. Misal ya. Apa misalnya ya? Misal dorban, doroba, ya beribu, dorban, ya, dari kata doroba artinya memukul. Nah, kalau fa'lan, dorban, berarti titik-titik an, ya, pukul an, seperti itu. Ya, jadinya pukul lan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, fa'ilun. Nah, itu artinya yang ya, yang titik-titik-titik. Ya, kalau nulis berarti yang menulis. Kalau duduk berarti yang duduk, gitu ya. Kalau membaca yang membaca. Nah, seperti itu. Maf'ulun. Nah, kalau maf'ulun itu yang di. Kalau mukul berarti jadi yang dipukul. Ya. Kalau duduk yang diduduki. Kalau nulis berarti yang ditulis. Ya, seperti itu. Kemudian
Di sini ada uf'ul. Ya, ada uf'ul. Uf'ul artinya titik-titik lah. Titik-titik lah. Contoh, uktub. Misalnya. Berarti tulis lah. Ijlis. Berarti duduk lah. Seperti itu ya. Nah, ursum. Berarti gambar lah. Seperti itu. Kemudian la taf'ul. La artinya jangan ya. Kemudian taf'ul ini ya lakukan ya. Jadi sini janganlah titik. La tajlis, janganlah kamu duduk. La taqra, janganlah kamu membaca. Nah, seperti itu. Intinya kalau misal ada kata ya wazannya seperti ini, la taf'al diartikan janganlah, kemudian tergantung dari kata setelahnya ya itu mengisi titik-titik yang ini. Kemudian maf'alun. Maf'alun artinya waktu ya, waktu bisa waktu membaca, bisa waktu menulis, ya, bisa waktu apalagi duduk gitu kan. Misal saya mengambil kata kataba. Kataba artinya menulis. Ya, menulis. Kalau misal saya ingin membuat kata yang artinya waktu menulis, berarti saya rubah wazannya seperti ini. Maf'alun. Jadi maktabun, waktu menulis. Begitu juga kalau dia dijadikan tempat, ya, tempat menulis, maka wazannya juga sama. Maktabun, ya, maf'alun, sama. Sementara, ya, kalau misal saya ingin menjadikan sebagai alat untuk menulis, ya, alat untuk menulis, maka saya menjadikannya dalam wazan mif'alun. Yang tadinya kataba, kita rubah jadi mif'alun, berarti jadi miktabun. Miktabun berarti alat untuk menulis. Seperti itu. Kemudian fu'ila, ya, dari kataba berarti dirubah jadi kutiba. Seperti itu. Artinya telah di, ya, yang tadinya menulis jadi telah ditulis. Telah ditulis. Jadi telah di, kalau apa namanya wazannya seperti ini, fu'ila, artinya telah di. Kemudian bentuk mudhari'nya juga sama, yuf'alu, sedang atau akan di, ya, artinya sedang atau akan di, ya, kalau wazannya seperti ini artinya sedang atau akan di. Nah, sedang atau akan ditulis, sedang atau akan dibaca, nah, seperti itu. Baik, ya, sekilas ya saya jelaskan ini, ya, nanti saya bagikan filenya. Sampai di sini jelas atau ada pertanyaan? Bingung? Bagaimana Ukhti Yuliati? Bingung nggak? Lagi dicatat. Bingung? Maksudnya ada contohnya gitu, harus ada beberapa contoh mungkin. Iya, nggak apa-apa. Sementara belum paham, nggak apa-apa. Yang penting ininya dicatat dulu. Yang ininya nanti ada catatannya ditulis. Iya. Seperti itu. Nanti contohnya ada di kitab soalnya. Oh. Contohnya nanti ada di kitab. Ya. Memang ini hanya apa namanya untuk memudahkan mengartikan saja. Intinya kalau ada kata wazannya fa'ala, kita mengartikannya telah apa. Gitu kan. Kalau ada wazan bentuknya yaf'ulu, ya kita artikannya sedang atau akan seperti itu. Jadi ini hanya bentuk menerjemahkan saja untuk mudah dipahami. Ya. Memang seperti itu. Memang di awal ini gak ada contoh. Contohnya nanti di kitabnya. Ya. Contohnya nanti di kitabnya. Ya. Yang langsung ke bentuk tasrifnya ini ya. Nanti di kitabnya. Yang penting ada catatannya. Baik. Kemudian ya ini kita lihat ya. Sekarang kita coba masuk ke kitabnya ya.
Kalau di kitabnya, kenapa saya tulis seperti itu? Ya, karena untuk memudahkan nanti dalam mengartikan, biar nggak bingung. Ya, biar nggak bingung. Nah, misal ya, nanti saya minta tolong buatkan satu kata di tasrif usul misalnya. Itu harus juga bisa sekaligus mengartikan. Nah, patokan mengartikannya itu menggunakan apa yang saya share screen ini. Misal ya, ini kan wazannya fa'ala. Ini fa'ala kan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ya. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Sekarang kalau saya kasih kata misalnya nih. Misal saya kasih kata kataba misalnya. Kataba gitu ya. Kataba. Kataba ini artinya menulis. Sekarang coba nih sekaligus bentuk contoh. Kataba tulisnya apa? Menulis artinya. Artinya menulis. Kataba artinya menulis. Kataba wazannya sama kan sama fa'ala. Ya kan? Kataba fa'ala. Sama kan? Nah. Sama. Kemudian bentuk mudhari'nya juga sama, yaf'ulu. Ya, kalau kataba jadinya yaktubu. Ya, yaktubu. Ya, yaktubu. Ya, tubu. Ya, kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Nah, kira-kira kalau bentuk yang ketiganya ini jadinya gimana? Fa'lan. Berarti jadinya gimana? Ukti Yuliati bisa nggak? Oh, kataba yaktubu. Ustaz. Bingung. Soalan yang ini. Bingung. Yang Mas Bingung ya? Ya wis. Pelan-pelan. Ustaz, Pelan. katban bukan? Iya, betul. Katban. Kataba yaktubu katban. Nah, kalau kita seperti ini, hanya kataba yaktubu katban. Bagaimana sih cara mengartikan katban misalnya? Nah, makanya saya tuliskan di sini ya, cara mengartikannya. Kataba artinya telah Nah, kataba artinya apa? Nulis gitu kan. Kataba artinya kan nulis. Berarti kalau kataba sesuai dengan wazan fa'ala artinya telah menulis, ya kan? Yaktubu berarti sedang atau akan menulis. Nah, kemudian kalau ketemu kata katban, berarti kita ngartikannya titik-titik an, ya. Tulisan. Nah, begitu maksudnya. Terus kalau dirubah jadi katibun, nah kan wazannya sama fa'ilun, berarti artinya yang menulis. Yang menulis. Terus, misal saya di sini dirubah lagi sesuai wazan ini, maktubun. Nah, maktubun berarti artinya yang ditulis. Yang ditulis. Yang ditulis. Nah, kemudian saya rubah lagi di sini sesuai wazan yang ini. Ya. Yang tadi maktubun ya. Maktubun. Maktubun, ya. Maktubun artinya yang di sambung semua ya, maktubun. Ya, maktubun. Artinya yang di apa? Yang ditulis. Nah, maktubun. Artinya. Nah, kalau yang bentuk selanjutnya
Tulislah uktub. Uktub, ya, jadinya uktub. Gimana arti dalam bahasa Indonesianya uktub? Tulislah. Tulislah. Nah, begitu maksudnya. Yang saya tulis di tabel ini tujuannya untuk memudahkan mengartikannya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesianya. La taf'ul. Nah, kita tulis nih. La taktub. Oh, yang uktub tadi mana tulisannya, Ustaz? Ini. Uktub ini. Oh. Ini nih. Nggak saya harokati ini. Alif, kaf, Ya. ta, ba. Alif, kaf, ta, ba. Nah. Ya. Uktub. Tulislah. Tulislah. Kemudian belum ya. Kalau sudah, bilang. Nanti saya lanjutkan. Sudah atau belum? Belum ya? Sudah. Sudah ya. Nah. Yang lain gimana? Kecepatan nggak saya ngajarnya? Kecepatan ya? Enggak, insya Allah, Ustaz. Enggak ya? Sebenarnya enggak. Yang udah paham enggak? Soalnya sebenarnya contohnya itu nanti ada sendiri di buku. Nah, ya nggak apa-apa. Sekarang saya ngambil contoh satu dari kata ba itu ya. Nah, sekarang selanjutnya la taf'ul. Berarti jadinya la taktub. Iya, benar. La taktub. Taktub. Berarti artinya apa? La taktub. Waktu menulis. Bukan loh. Ini nih. La taktub ini nih. Oh iya, janganlah menulis. Janganlah menulis ya. Janganlah menulis. Nah, la taktub. Kemudian ya maf'alun. Nah, maktabun. Ya. Betul. Maf'alun jadinya maktabun ya. Jadinya maktabun. Berarti artinya waktu menulis. Waktu menulis. Waktu menulis. Kemudian ditunggu wis dulu. Saya terlalu cepat kayaknya ngajar ini. Waktu menulis. Udah. Kemudian maf'alun lagi, berarti maktabun lagi kan sama. Maf'alun sama maktabun. Tempat menulis. Maktabun. Berarti artinya tempat menulis. Nah, iya, papan tulis ya. Maktabun itu tempat menulis, ya meja, Bu. Iya, maktabun itu kan papan tulis ya, Ustaz ya. Kenapa? Papan tulis ya kalau diartiin itu ya, maktabun itu. Meja. Meja ding ya, papan tulis saburotun. Maktabun. Nah, kemudian ya yang selanjutnya adalah mif'alun. Berarti gimana? Miktabun. Mumtaz. Alat untuk ngapain? Alat untuk menulis ya. Jadinya miktabun. Nah. Jadinya miktabun. Alat untuk menulis. Tabun. Yang dua terakhir coba gimana? Fu'ila sama yuf'alu. Berarti? Kuti apa jadi? Iya, apa? Taruh kata ba jadi kutiba. Betul. Kutiba. Kutiba. Artinya apa? Telah ditulis. Telah ditulis. Terus? Yaktabu. No, dilihat harokatnya. Yuktabu. Yuktabu. Mumtaz. Yang terakhir jadinya yuktabu. Nah, yuktabu. Yuktabu.
Yuktabu artinya sedang, Sedang atau akan ditulis. sedang atau akan ditulis. Mumtaz. Atau akan ditulis. Masya Allah. Baik, bagaimana yang lain? Yang lain apakah sama puyeng juga atau bagaimana? Tasrif usul ini sudah lumayan ini. Gimana yang lain? Sebenarnya kalaupun nggak hafal lotok gitu ya, tapi yang penting apa? Paham. Yang penting apa? Paham. Bagaimana yang lain? Ukhti Hafsah misalnya. Gimana Ukhti Hafsah? Paham nggak Ukhti Hafsah? Paham Ustaz? Alhamdulillah. Tapi kayaknya sebelumnya sudah pernah belajar ya? Belum. Belum ya? Baik. Kemudian Ukhti Dewi gimana? Paham nggak? Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Nah, kemudian Ukhti siapa lagi? Ummu Hasna ada nggak sih? Gimana Ukhti Ummu Hasna? Paham? Paham tuh insya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Wah, antum nih kayaknya udah senior nih. Udah lama belajar sorof. Sudah lama, tapi cuma kemarin fokus ngurusin hafalan, jadi sudah 2 tahunan ditinggal. Oh iya, baik-baik. Kemudian Akhi Muhammad Faduli gimana? Paham nggak? Insya Allah, Alhamdulillah. Insya Allah nanti filenya saya bagikan. Filenya saya bagikan ya nanti sambil apa? Sambil saya kasih tugas yang biasa. Ini sudah? Boleh saya hapus atau belum? Sudah, Ustaz. Sudah ya, baik. Nah, kalau kita lihat ya, ini saya lihat ke buku ya. Mana nih buku kita nih? Sorof Al-Kafi ya. Mana sih? Ini ya. Kalau kita lihat di buku kita ya, di kitab kita di Sorof Al-Kafi itu ya ini langsung ke latihan ya. Sorof Al-Kafi ini langsung ke latihan. Tidak ada penjelasan terkait bagaimana mengartikan. Ini kan tasriful usul. Nah, ini kan seperti ini tok. Ya, fa'ala artinya madi maklum, dari maklum gitu tok, ya kan. Kemudian di sini langsung latihan. Sarrif ya, tasriflah fiil berikut ini ya. Ya kan? Baik. Nah, di sini ya saya sambil melihat ke sini dulu, nanti saya pindah lagi ke file yang saya tadi. Sama yang ini sama yang saya sharing pertama tadi. Cuma yang punya saya tadi bentuknya tabel. Kalau yang ini kan bentuknya nggak tabel, kan? Nah, laptop saya udah ngantuk ini. Contoh sendiri. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Sama kan? Kayak tadi. Kan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun maf'alun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Ya kan? Sama ya, hanya di sini saya tuliskan bagaimana menerjemahkan kata yang wazannya fa'ala. Bagaimana menerjemahkan kata yang wazannya fa'ilun. Nah, bagaimana menerjemahkan kata yang wazannya maf'ulun. Nah, itu saya tuliskan di sini. Kemudian ya di sini di kitab ya. Ini kok susah untuk mindahnya. Ini ya. Di kitab ini dituliskan ada madhi ma'lum, ada mudhari ma'lum, ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Nah, ini apa sih Ustaz? Nah, ini apa sebenarnya? Nah, baik, saya pindah ke halaman kedua. Ini juga saya buatkan karena tadi makanya agak telat ya. Saya buat ini dulu. Ini tadi kan di sini ada madhi ma'lum, ya, fi'il madhi ma'lum, ada fi'il mudhari ma'lum, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ada fi'il amr, ada fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, madhi majhul, mudhari majhul. Itu apa sebenarnya? Nah, baik kita lihat ke sini. Nah, dimaksud dengan fi'il madhi ma'lum itu adalah kata kerja lampau aktif. Kata kerja lampau aktif. Nah, jadi aktif ya. Ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Nah,
Madi maklum, kalau ada kata maklum, ya berarti dia apa namanya? Aktif, kata kerja lampau aktif. Kemudian yang tadi ya, al-fi'lul mudhari ma'lum maksudnya kata kerja sekarang aktif, ya, sedang terjadi. Kalau yang madi kan lampau ya. Kalau yang mudhari itu maksudnya sedang terjadi atau akan terjadi. Kemudian ada masdar. Apa itu masdar? Masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Ya, seperti tadi, kataba yaktubu katban. Asalnya dari kata kataba, artinya menulis. Menulis itu bukan kata benda, kata kerja. Tapi di kata bendakan atau dirubah menjadi kata benda, nah itu namanya dirubah jadi apa? Jadi masdar. Ya. Jadi mudahnya masdar itu adalah kata benda yang terbentuk dari kata kerja. Nah, gimana tadi? Kata benda yang terbentuk dari kata kerja itu namanya masdar ya, kata kerja yang dibendakan. Kemudian ada isim fa'il ya, yang tadi maksudnya fa'ilun, katibun. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah kata benda pelaku. Ya, kata benda pelaku. Orang yang menulis, orang yang membaca, orang yang ini. Nah, itu berarti pelaku dia. Berarti pelaku. Isim fa'il. Kemudian ada isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ini kata benda korban atau yang dikenai pekerjaan, yang ditulis, yang dipukul. Nah, seperti itu ya. Yang dibaca. Nah, berarti dia sebagai korbannya yang dikenai pekerjaan itu. Kemudian ada uf'ul tadi. Uktub, uf'ul, uktub itu namanya fi'il amr. Dan namanya fi'lul amri, kata kerja perintah. Makanya artinya apa? Tulislah, bacalah, duduklah, ya kan? Titik-titik lah, ya kan? Artinya gitu, titik-titik lah. Itu kan kata kerja perintah, duduklah, keluarlah. Nah, kemudian ada fi'lun nahyi yang tadi, la taf'ul, la taktub, la takro. Nah, itu kata kerja larangan. Ya, makanya artinya tadi apa? Janganlah titik-titik. Janganlah menulis. Janganlah membaca. Janganlah pergi. Kan larangan. Jangan. Larangan. Itu namanya fi'lun nahyi. Kemudian ada ismu zaman. Itu keterangan waktu. Ya, waktu menulis. Waktu membaca. Waktu duduk. Ya, itu namanya ismu zaman. Keterangan waktu. Ya. Jadi kategorinya sebagai ismu zaman. Kemudian ada ismu makan, artinya keterangan tempat. Ya, ismu makan artinya keterangan tempat. Dan terakhir ada ismu alat. Ismu makan, keterangan tempat, maksudnya tempat untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, tempat menulis, tempat membaca, ya kan? Makanya tadi di sini diartikan ya, tempat ya kan? Tempat tempat menulis, tempat membaca, nah seperti itu. Kemudian ya, keterangan alat. Nah, ini ada keterangan alat nih. Ismu alah. Miktabun tadi ya kan. Mif'alun dari wazan mif'alun jadi miktabun. Alat untuk menulis. Seperti itu. Miqra'un alat untuk membaca. Kemudian ada fi'lul madhi majhul, kata kerja lampau pasif dan kata kerja sekarang pasif yaitu fi'lul mudhari majhul. Nah, dan khusus, ya ini saya berikan catatan juga, ini sudah menuju jam 9. Saya berikan catatan ya, untuk masdar ini harus lihat kamus untuk mengetahui masdarnya dari kata ini. Ya, seperti itu. Masdar dari kata qara'a apa? Nah, itu harus melihat kamus. Meskipun di tasrif itu juga bisa, tapi nanti ada juga masdar yang lain ya. Jadi masdar ini harus lihat ke kamus ya. Ini ya, ini maksud dari setiap kata ya yang ada petunjuknya di kitab ini. Ma'di maklum. Di sini kan la taf'ul fi'lun nahi. Apa sih fi'lun nahi? Nah, fi'lun nahi maksudnya adalah kata kerja larangan. Kemudian di sini ada kata fa'ilun, ismun fa'il, isim fa'il. Apa itu isim fa'il? Nah, di sini ada maksudnya. Maksudnya adalah kata benda pelaku. Ya, jadi saya sudah
vakumkan di sini. Nanti saya bagikan insya Allah filenya ya. Nah sekarang ya sebelum ditutup tamrin 1. Nah, sarrif al-af'al al-atiyah. Tasriflah fiil-fiil berikut ini. Nah, silakan ditasrif ya, ditulis di buku ya, kemudian nanti dikirimkan ke saya ya lewat WhatsApp. Qatala titik-titik qatlan titik-titik titik-titik titik-titik. Wazannya seperti ini, seperti kataba tadi. Ya, contoh nih. Contoh kataba katban misalnya. Berarti di sini sesuai urutan ini kan? Sesuai urutan berarti kataba yaktubu katban, katibun maktubun, uktub la taktub, maktabun maktabun, miktabun, kutiba yuktabu. Nah, kalau kotanya gimana? Ya ini sama. Ya, ini sama nanti. Sama seperti ini. Ya. Tapi di sini sudah ada bantuannya. Bantuannya dalam bentuk masdarnya. Di sini kita bisa lihat masdarnya beda-beda kan? Ini masdar kan? Yang an ini kan masdar. Nah, ini masdarnya sudah dibantu sama penulisnya. Ya. Ini masdarnya beda-beda kan? Ada yang jadinya fa'lan ya seperti qatlan, nazron, nasron, ini kan wazannya fa'lan. Tapi ada juga yang beda seperti khurujan, kitaban. Nah, ini yang beda. Dukhulan. Nah, ini beda lagi ya. Nah, makanya masdar tadi saya kasih catatan masdar itu harus lihat kamus. Tapi di sini sudah dibantu sama penulisnya untuk masdarnya sudah ada bantuannya di sini. Ya, sudah ada bantuannya. Jadi yang perlu dicari hanya apanya? Fi'il mudhari, kemudian yang lainnya. Ini yang sudah ada di sini adalah fi'il apa? Fi'il madi dan masdarnya sudah ada. Fi'il madi dan masdarnya sudah ada. Sisa hanya fi'il mudhari, kemudian isim fa'il, isim maf'ul. Sisa 10, Ustaz. Kenapa? Sisanya 10. 10 gimana maksudnya? 10 tasrif ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9, 10. Kan semuanya 12 tasrifnya tadi ya. 12. Mantap yang mana? 12. Loh, enggak loh. Ini kan satu ngitungnya. Ini 1. Ini 2. Iya, enggak jadi yang kita rubah itu ada tinggal 10 lagi kan yang apa tuh? Wazannya Fi'il madi maksudnya. dan Oh iya, maksudnya wazannya. Iya. Oh iya, Afan, anak kira lagi bahas latihan nih. Iya, kan yang kemarin kita belajar cuma 2 ya. Cuma ini toh yang kemarin kita belajar ya. Iya. Nah, sekarang tambahannya ada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 12 perubahan kata. Ada 12 perubahan kata. Pokoknya kadang kalau kena sorot memang agak berat, ya makanya satu pertemuan itu satu pembahasan saja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah, ini sudah ketambahan 12 perubahan kata. Ya. Kira-kira siap nggak mengerjakan latihannya? Loh, Harus siap. Harus siap. Kalau mau pinter ya harus siap. Nah, nanti kalau masih bingung, ya sambil dilihat patokannya. Patokannya seperti ini persis. Qatala, ini kan sama. Fa'ala. Nah, berarti di sini yaf'alu, berarti yaqtulu. Nah, seperti itu. Hanya ikuti ini aja, ikuti ini. Ya, Berarti tugasnya melengkapi tasrif. tasrifnya menjadi 12 tasrif itu Kak Ustaz? Betul. Dibuat tasrif usul. Ya, semuanya dari yang ini berarti nanti ada berapa? Ada 6. Ada 6 ya. Qatala, dakhala, nazara, kharaja, nasara sama kataba. Ada berapa? Ada 6. Ya, berarti ada 6 tasrif usul yang ditugaskan kepada antum semuanya. Ya. Justru dengan latihan itu nanti insya Allah jadi terbiasa ya. Jadi terbiasa. Dan alhamdulillah penulisnya ini Ustadz Aceng ya.
Ini wazannya sama semuanya. Ini wazannya sama semuanya. Qatala yaqtulu, dakhala yadkhulu, nazara yanzuru, kharaja yakhruju, nasara yansuru, kataba yaktubu. Semuanya sama. Nggak ada yang beda. Nggak ada kemudian yang tengah-tengahnya ini fiilnya itu beda wazannya, nggak ada. Nggak ada yang misalnya eh, apa ya, misal kata yang beda, apa misalnya hasiba yahsabu misalnya, kan beda kan. Ini kan sama, qatala, dakhala, nazara, dan bentuk mudhari'nya pun sama semua, yafulu semua, ya sama semua. Jadi insya Allah mudah, insya Allah mudah. Nah, jadi tadi itu sebenarnya tambahan di awal kenapa saya buat tabel itu untuk memudahkan menjelaskan ini sebenarnya. Karena kalau di sini langsung ini kan berat, langsung di sini. Nah, ini harus mengartikan ini, kemudian ini maksudnya apa. Nah, makanya saya buatkan tabel tadi. Jadi nanti tabelnya tetap saya buatkan, tetap saya kirimkan. Saya kirimkan nanti di grup sama di di channel sama di grup ya. Nanti untuk bahan pembelajaran. Baik, pas 20.59. Nah, ini takutnya keburu pandangan semuanya, nggak fokus ke maklumat. Bagaimana nih? Paham atau masih ada pertanyaan? Gimana? Ukti Hafsah gimana? Paham nggak? Paham Ustaz. Alhamdulillah loh. Saya tuh bersyukur sekali loh kalau antum paham. Kemudian Ukti Yuliati gimana? Paham? Insya Allah Ustaz, proses. Nah, boleh ambil dari kitab Amisatul Tasrif Ustaz kah? Ya nggak boleh. Nggak boleh ngambil dari kitab. Atau harus berpikir sendiri. Seperti itu. Baik, Kalau Ustaz. ngambil dari kitab ya jelas 100 nanti. Sama saja ngetik di Google tasrif kotala, nanti nongol semua gitu kan. Sama saja, bedanya yang satu sumbernya digital, yang satu sumbernya kitab fisik. Nah, tidak, tapi dibuat apa? Melatih ini sendiri. Nah, salah nggak apa-apa loh. Justru kalau salah nanti jadi tahu. Ya, seperti kemarin itu ada yang keliru ngasih titik misalnya dari nabi harusnya ambia jadi ambita misalnya. Itu justru jadi tahu. Oh ya, ini salah seperti itu. Nah, jadi dibuat sendiri manual. Jangan jangan nyari sumber. Ya, jangan nyari sumber. Kalau misal kita sering melatih otak kita berpikir, lama-lama jadi hafal, jadi terbiasa. Insya Allah bisa, insya Allah mudah. Insya Allah mudah bisa. Nah, Ukti Dewi gimana? Paham nggak? Paham Ustaz, insya Allah. Allah. Ukti Muhamsda gimana? Nah, jadi belum ada suaranya kayak ini. Ukti Muhamsda, Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Akhi Muhammad Faduli, siap ya? Paham ya? No, nggak ada, hilang. Apa nih, Ustaz? Ya, Oke. jangan ngambil dari buku tasrif. No, nggak Oke. boleh. Nah, Baik, Ustaz. Akan baik. dicoba. Nah, Jazakallah khair. Mbak Yakum. Baik, kita tutup ya karena sudah jam 9. Insya Allah cukup untuk malam hari ini. Gak usah banyak-banyak ya, gak usah banyak-banyak. Satu pertemuan, satu pembahasan aja selesai. Paham itu sudah alhamdulillah. Ya tidak usah banyak-banyak kalau sorof. Nanti ngebul kepalanya. Ya, baik. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, wa iyyakum.